Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Reno Rusdi 17 yang ingin sukses tapi belum tahu caranya. Nah, di kali ini video yang saya akan berikan kepada penonton setia Reno Rusdi 17 ini adalah tentang video-video yang sangat kekinian di zaman sekarang ya. Nah, banyak orang yang demam, bahkan yang gila, bahkan yang sakau untuk memainkan game tersebut. Nah, semakin canggihnya teknologi, semakin banyak pakar-pakar teknologi yang membuat game-game yang membuat masyarakat terhipnotis oleh permainannya. Nah, game apa yang saya akan bahas? Ini adalah game Hype Domino, yang dimana mungkin di seluruh jagat raya pun mengenal Hype Domino. Nah, di sini saya akan memberikan informasi buat teman-teman yang gila terhadap game tersebut. Ini bukan saya menceritakan pengalaman yang terjadi sama saya selama ini. Saya mungkin orang termasuk penggila game ya, terutama yang saya akan bahas ini adalah Hype Domino. Nah, setiap hari pertama saya main menggunakan modal dari sedekah dari teman-teman, bahkan dari aplikasi tersebut. Dalam satu hari dia memberikan sedekah itu 2 juta selama 3 kali ya, berarti ada 6 juta. Nah, lalu kita bermain di slot ya, di Hype Domino itu ada slot. Nah, nanti di video saya akan terangkan cara bermain Hype Domino. Tetapi kenapa saya angkat tentang Hype Domino ini? Karena Hype Domino ini merusak. Jadi sangat-sangat merusak ya, apalagi bagi yang sudah memiliki keluarga, bahkan yang sudah memiliki anak ya. Kenapa merusak? Bisa-bisa kita main slot ini kita lupa anak kita lupa istri, bahkan kita lupa memberi nafkah istri karena uangnya kita belikan chip domino. Nah, kenapa bisa chip domino ini diperjualbelikan oleh kaum milenial saat ini? Karena mungkin untuk mendapatkan jackpot di slot ini sangat susah ya, tergantung sama rezeki kita ya, maksudnya kayak gitu. Nah, makanya mungkin ada yang jual 1B70, ada yang 50, ada yang 65 dan bla 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 bla. Nah, di sini saya akan memberikan bahayanya bermain domino ini mempengaruhi apa sih. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Awalnya saya bermain di awal Januari ya, mungkin belum marak-maraknya ya slot domino itu. Tetapi saya sudah main, tetapi saya tidak membeli atau menjual chip tersebut. Nah, semakin kesini banyak orang tahu bahwasannya domino ini asik dimainnya, karena dia perputaran kayak rezeki itu, mainnya jackpot kayak gitu loh. Ada burung-burung, naga-naga, panda-panda, terus Fafa dan lain-lain, ada rezeki nomplok dan lain-lain. Itu varian permainannya ya. Nah, di sini kenapa sih bahayanya apa? Karena menurut saya bisa-bisa kita lupa dengan rutinitas yang kita kerjakan selama ini. Bertriliun-triliun ya, kalau dilihat dari nolnya itu triliun, tapi kalau disebut di chip domino itu ada 1B, 2B, 3B, 4B. Nah, sedangkan kita baru bisa menjual itu di angka 1B, baru kita bisa jual. Tetapi kita harus merintisnya dari 2 juta sampai ke 99 miliar baru 1B kayak gitu. Nah, sebagian orang yang membuat ini sebagai penghasilan, karena ini lagi deman-demannya permainan Hype Domino itu di kota saya. Nah, bahkan saya juga salah satu penggemar permainan itu, karena saya udah pernah menjual beberapa kali. Untungnya memang lumayan sih, tapi kita untuk mendapatkan jackpot itu nggak bisa dengan modal sedekah kayak gitu loh. Sedekah 2 juta kita ingin mendapatkan yang 5 juta atau 5B, 7B, bahkan 22B dan bla bla bla. Tapi teman saya juga ada yang mendapatkan 300B kemarin. Mungkin rezekinya lagi mantap banget ya. Tetapi saya belum pernah
sama sekali mendapatkan jackpot yang besar kayak gitu. Paling saya mendapatkan 7, 8 sampai 10 paling besar itu. Karena modal saya paling saya beli itu 1B, 2B, 3B, 4B. Tetapi nggak setiap hari saya mendapatkan jackpot tersebut, nggak setiap hari. Karena kalau kita setiap hari bermain, satu hari 1B, kita kalikan aja 50 kali 7, berarti 350.000. Itu dalam satu minggu kita bisa menghabiskan uang 350.000 dalam seminggu. Nah, di sini yang bahaya sekali, dalam sehari itu kita bisa membeli 2 sampai 5B. Kayak gitu loh. Tapi dalam satu hari itu kita belum tentu kita mendapatkan jackpot. Nah, itulah bahayanya slot domino. Bisa menguras kantong dan kayaknya game ini yang semacam membodohi kita kayak gitu loh. Karena game ini yang diatur sama komputer kayak gitu loh. Dia ada hari-harinya, hari ini mengeluarkan jackpot, hari ini enggak. Berarti ada waktu dalam satu bulan itu berapa kali dia mengeluarkan jackpot. Nah, jadi kita ngambil timingnya itu. Ya kalau kita beruntung ya kita dapat, tapi kalau kita enggak beruntung ya setiap hari kita akan membeli. Bahkan kita berani mengutang mendapatkan jackpot. Kita nggak tahu permainan sistem yang dibuat oleh si pakar game ini gimana. Hari ini ada jackpot enggak? Hari ini ada jackpot enggak? Kita nggak tahu. Kita itu meraba. Jadi seperti orang malas dibuai harapan. Jadi harapan kita mendapat jackpot dan akhirnya tidak dapat jackpot. Ini pengalaman saya ya. Saya dapat 10B. Jadi saya jual sama teman saya tuh 50. Jadi saya bisa jual itu 7B ya. 7B kali 5 kali 7 berarti 350.000. Nah, besoknya itu saya beli 5B dengan modal 50 juga kayak gitu loh. Jadi 350.000 lagi, balik lagi. Itu jadikan modal lagi untuk bayar. Tapi kalah. Saya penasaran, ya saya beli lagi. 1B lagi, kalah lagi. Saya penasaran, saya beli lagi, ya kalah lagi. Nah, makanya dari itu sangat berbahayanya slot domino ini. Karena kenapa? Dia bisa mengganggu sistem kerja otak kita yang untuk mendapatkan uang yang sangat mudah. Kayak gitu loh. Jadi buat pakar-pakar teknologi di Indonesia, bahkan di luar negeri, tolong jangan membodohi kita dengan menggunakan permainan-permainan kayak gini, kayak gitu loh. Pemerintah yang terkait terhadap sistem pendidikan di Indonesia, tolong di-hold-kan permainan ini karena sangat membahayakan. Saya tadi beli 1B dan akhirnya kalah, kayak gitu loh. Dan akhirnya saya ingat, saya kemarin menang 7B, saya jual. Dan tuh saya udah 2 hari ini udah menghabiskan uang 700.000 untuk beli chip domino aja. Tetapi tetap kalah. Ya berarti kan dia itu udah dia kasih, dia ambil lagi, dia kasih, dia ambil lagi kayak gitu. Kalau saya hitung-hitung lebih banyak saya kalahnya daripada saya jualnya kayak gitu. Berarti kan ini kayak bisnis mongkai juga kayak gitu loh. Bisnis mongkai juga yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, buat pakar-pakar pemerintah, Mbok mohon untuk segera ditindaklanjutin. Nah, buat teman-teman yang sedang asik bermain itu, jangan sampai semuanya yang terjadi akan berantakan ya. Bagi yang sudah memiliki keluarga atau memiliki anak, karena kita prioritaskan keluarga dulu baru yang lain ya. Karena di pandemi ini sangat susah untuk mencari cuan. Setiap hari kita harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di masa pandemi ini sulit banget kita untuk mendapatkan penghasilan yang flat kayak gitu loh. Udah sekali kecandu pasti akan sengsara selamanya. Karena ini udah terjadi sama saya. Saya sampai kewalahan dan akhirnya saya putuskan tidak akan bermain slot domino lagi karena aplikasi di handphone saya sudah saya hapus. Karena saya kesal. Hampir-hampir handphone saya banting. Karena saya tidak mendapatkan jackpot. Saya udah menghabiskan uang 700.000 untuk membeli chip kayak gitu loh. Mulai dari chip ungu, mulai dari chip sedekah, udah tuh chip yang teman-teman jual di pasaran dan lain-lain. Itu tetap zong. Berarti di sini adalah bisnis
bisnis orang-orang pintar ya. Jadi setiap hari kita memberikan cuan kepada si pembuat game agar si pembuat itu kaya raya dan kita hancur lebur. Nah, di kemerdekaan ini marilah kita bebaskan dari hype domino atau game hype domino. Buat teman-teman, jangan sampai Anda kecandu karena game ini sangat-sangat merugikan perekonomian kita saat ini. Sampai di sini saya buat teman-teman boleh share video saya tentang pengalaman saya bermain hack domino. Jadi jangan lupa teman-teman share, like, komen, dan subscribe. See you, bye.